Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan membahas chapter 1, Introduction dari buku Qualitative Inquiry and Research Design, edisi keempat yang ditulis oleh John Criswell. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rima Khairunnisa dengan NPM akhir 239. Kemudian ada Tarisa Nailia dengan NPM akhir 247. Lalu ada Denda Rizky dengan NPM akhir 262. Dan Catur Haila dengan NPM akhir 268. Masuk ke materi yang pertama, jadi di sini saya akan menjelaskan alasan utama mengapa buku ini itu ditulis oleh John Criswell. Nah, jadi buku ini itu secara khusus membahas 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada pendekatan naratif, kemudian yang kedua ada fenomenologi, yang ketiga grounded theory, yang keempat etnografi, dan yang kelima studi kasus. Nah, yang membuat buku ini itu menarik yakni adalah buku ini itu tidak hanya menjelaskan masing-masing dari pendekatan itu secara terpisah, tetapi disajikan secara langsung dengan membandingkan kelimanya itu secara menyeluruh. Nah, perbandingan tersebut itu mencakup seluruh dari tahapan penelitian. Jadi mulai dari bagaimana peneliti itu memulai dan merumuskan pertanyaan penelitian. Kemudian bagaimana data itu dikumpulkan dan juga dianalisis. Kemudian bagaimana hasil penelitian itu dituliskan dalam laporan, sampai dengan bagaimana validitas atau keabsahan penelitian itu diuji dan juga dievaluasi. Nah, jadi buku ini tuh tidak sekedar menjelaskan secara konsep, tetapi juga memperlihatkan perbedaan gayanya, kemudian logika dan juga cara kerja dari masing-masing pendekatan pada setiap tahap proses penelitian. Nah, secara sederhana, kita itu bisa menyimpulkan bahwa buku ini itu membantu kita untuk memahami karakteristik unik dari kelima pendekatan penelitian kualitatif, dan juga bagaimana masing-masing pendekatan itu memiliki cara pandang dan juga struktur kerja yang berbeda-beda. Nah, di slide kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan dari buku ini. Nah, jadi penulis itu ingin menekankan bahwa buku ini itu berbeda dari kebanyakan buku kualitatif yang lainnya. Nah, kebanyakan buku kualitatif itu hanya fokus pada satu pendekatan saja. Misalnya kayak hanya membahas terkait etnografi atau misal hanya membahas grounded theory. Nah, tetapi di sini Criswell itu mengambil pendekatan yang berbeda. Ia justru memberikan perbandingan sekaligus pilihan sehingga pembaca itu tidak terjebak pada satu pendekatan saja, melainkan bisa melakukan beberapa pertimbangan yang mana nantinya tuh bisa memilih yang paling sesuai dengan konteks penelitian mereka. Nah, buku ini itu terutama ditujukan untuk mahasiswa dan juga para peneliti yang masih pemula yang seringkali mengalami kebingungan saat menentukan pendekatan kualitatif apa sih yang akan mereka gunakan. Nah, oleh karena itu buku ini tuh nantinya akan membantu mereka untuk memilih pendekatan yang tepat berdasarkan dua pertimbangan utama. Jadi, pertimbangan yang pertama itu adalah apa masalah penelitian yang sedang diteliti. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua adalah apa minat ataupun kecenderungan berpikir dari penelitinya tersendiri. Nah, jadi dengan membaca buku ini, itu penulis berharap bahwa pembaca itu akan memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Nah, kemudian diharapkan juga para peneliti itu mampu untuk mengenali perbedaan dan juga persamaan dari kelima pendekatan yang disebutkan tadi. Dan juga yang paling penting itu adalah mampu untuk membuat metodologis yang tepat dan juga yang rasional saat memilih pendekatan dari penelitian. Nah, jadi intinya buku ini tuh bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga
bersifat panduan yang praktis dalam mengambil keputusan pada saat merancang penelitian kualitatif. Kemudian ada apa yang baru di dalam edisi ini atau what is new in this edition. Nah, bagian ini itu akan membahas berbagai pembaruan dan juga pengembangan yang telah dilakukan oleh Criswell dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Nah, di sini juga menunjukkan arah perkembangan penelitian kualitatif masa kini. Nah, di bagian pertama ada revisi dan juga penamaan utama. Nah, yang pertama, Criswell itu melakukan revisi besar pada bab 2 yang membahas tentang asumsi filosofis dan kerangka interpretatif. Nah, di sini tujuannya itu adalah agar pembaca itu lebih memahami bagaimana filsafat dan juga kerangka berpikir digunakan dalam proses penelitian kualitatif. Nah, beliau juga menegaskan bahwa filsafat dan juga interpretative framework tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan juga memengaruhi cara penelitian melihat realitas. Nah, kemudian di bab 3, Creswell juga menambahkan bagian baru tentang etika penelitian. Nah, beliau menjelaskan berbagai dilema etis yang bisa muncul di setiap tahap penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penulisan laporan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aspek etika itu menjadi perhatian penting dalam penelitian kualitatif modern. Nah, selanjutnya di bab 4, Creswell juga memperkaya pembahasan mengenai 5 pendekatan utama, yaitu ada naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan juga studi kasus. Nah, ia juga menambahkan bagian baru berjudul Defining Characteristics untuk setiap pendekatan agar pembaca itu lebih mudah membedakan satu dengan yang lain. Nah, selain itu, jika pada edisi sebelumnya itu Creswell hanya menggunakan satu buku utama untuk menjelaskan tiap pendekatan, sekarang Creswell itu menggunakan dua sumber utama agar penjelasannya itu lebih beragam dan juga komprehensif. Kemudian di bab 5, Creswell itu memperbarui artikel ilustratif. Beliau juga menambahkan dua penelitian baru, satu untuk narrative research dan satu untuk ground theory. Nah, tapi beliau tetap mempertahankan studi kasus penembakan di kampus yang digunakan sejak edisi pertama karena tema itu keamanan kampus masih relevan hingga kini. Selanjutnya ada new development in methodology. Nah, yaitu atau pengembangan teknik penelitian. Nah, selain revisi konten, Creswell juga menyesuaikan buku ini dengan perkembangan teknologi dan juga metode penelitian terbaru. Nah, di bab 7 itu ada mengenai pengumpulan data. Beliau menambahkan pembahasan tentang metode pengumpulan data secara online seperti wawancara virtual atau kuesioner digital, serta memperluas pembahasan teknik observasi modern. Nah, hal ini penting karena penelitian kualitatif kini banyak dilakukan secara daring. Kemudian di bab 8 tentang analisis data. Nah, Creswell itu memperkenalkan teknik analisis baru yang sesuai dengan perkembangan zaman serta memperbarui pembahasan mengenai software analisis kualitatif seperti NVivo atau Atlas. Kemudian di bab 9, beliau menambahkan penjelasan tentang refleksivitas, yaitu bagaimana peneliti menyadari peran dan juga pengaruh dirinya sendiri dalam proses penelitian. Nah, konsep ini itu semakin ditekankan karena penting dalam menjaga objektivitas dan juga transparansi penelitian. Nah, selain itu, di akhir setiap bab kini terdapat latihan atau exercise yang didesain untuk membantu pembaca mempraktikkan keterampilan penelitian kualitatif serta membuat pertanyaan penelitian, menganalisis data, atau menulis hasil temuan. Selanjutnya, what remains the same. Nah, selanjutnya ada unsur yang tetap dipertahankan. Nah, walaupun banyak pembaruan, Creswell juga menegaskan bahwa beberapa hal pokok itu tetap dipertahankan. Yang pertama, ada karakteristik inti penelitian kualitatif tidak berubah, seperti fokus pada makna, konteks, dan juga pengalaman manusia. Kedua, buku ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam penelitian sesuai dengan semangat SAGA Handbook of Qualitative Research. Creswell juga menunjukkan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga dapat memperjuangkan perubahan sosial.
Nah, yang ketiga, ia tetap mempertahankan 5 pendekatan, yaitu ada naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan juga studi kasus. Nah, karena 5 pendekatan ini lebih terbukti relatif di berbagai bidang ilmu sosial dan juga kesehatan. Nah, meskipun ada pendekatan lain seperti participatory action research atau discourse analysis, Creswell tetap memilih fokus agar pembahasan itu lebih mendalam. Nah, selain itu, buku ini tetap menyediakan glosarium istilah, referensi terkini, dan juga sumber tambahan untuk membantu pembaca memahami istilah teknis dan juga memperdalam pemahaman mereka. Dan yang terakhir, Creswell mengganti istilah traditions menjadi approaches untuk menyesuaikan dengan perkembangan istilah dalam penelitian kualitatif modern. Jadi di slide ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana Creswell memposisikan dirinya sebagai seorang peneliti kualitatif. Awalnya Creswell itu bukan peneliti kualitatif, tapi dia berasal dari latar belakang kuantitatif. Dia mulai tertarik dengan penelitian kualitatif sekitar tahun 1980-an. Waktu dia diminta untuk ngajar mata kuliah penelitian kualitatif di kampusnya. Dari situlah dia mulai mendalami sampai akhirnya nulis buku pertama tentang penelitian kualitatif berdasarkan pengalamannya sendiri. Yang menarik, walaupun dia berpindah ke kualitatif, gaya berpikir kuantitatifnya tuh masih ke bawah. Makanya dia tuh terkenal dengan pendekatan yang disebut structured qualitative research. Jadi, penelitian kualitatif versinya Creswell itu tetap sistematis, banyak data, analisisnya bertahap, bahkan pakai software untuk bantu mengolah data. Tapi tetap mempertahankan esensi kualitatif yang mendalam dan humanis. Nah, dari sisi pandangan riset, Creswell ini nggak pernah menganggap kuantitatif dan kualitatif itu saingan. Dia justru percaya dua-duanya itu sama-sama sah dan penting, tergantung tujuan penelitian kita. Menurut dia, kualitatif itu juga ilmiah karena punya desain, prosedur, dan metode analisis yang bisa diuji. Kalau dari segi gaya penulisan, Creswell itu suka banget ngasih banyak referensi dari peneliti lain supaya pembahasannya kaya dan luas. Tapi di sisi lain, dia sengaja nulis dengan bahasa yang ringan, biar mahasiswa yang baru tuh belajar dan gak bingung. Karena target utamanya itu memang mahasiswa tingkat lanjut yang baru kenal penelitian kualitatif. Ada juga kritik kalau tulisannya terlalu sederhana buat peneliti senior. Tapi Creswell memang sengaja kayak gitu biar ilmunya tuh bisa dipahami banyak orang, bukan cuma akademisi yang udah ahli. Jadi intinya di bagian ini Creswell tuh ingin menunjukkan posisinya. Dia peneliti yang sistematis seimbang antara teori dan praktik dan ingin bikin penelitian kualitatif itu bisa diakses sama siapa saja. Di slide selanjutnya ini, Creswell menjelaskan alasan kenapa dia cuma memilih 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif. Awalnya dia bilang kalau dalam dunia penelitian itu ada banyak banget jenis pendekatan kualitatif. Bahkan lebih dari 20 menurut beberapa ahli seperti Tess, Denzin and Lincoln, dan Lancy. Tiap disiplin ilmu punya gaya masing-masing. Misalnya, antropologi lebih sering pakai etnografi. Psikologi sering pakai fenomenologi dan sosiologi banyak pakai grounded theory. Jadi, peneliti pemula sering kebingungan mau pakai pendekatan yang mana. Karena itu, Creswell akhirnya menyederhanakan semua jadi 5 pendekatan utama yang paling sering digunakan di bidang ilmu sosial dan kesehatan. Kelima pendekatan itu yaitu yang pertama ada narrative research, yaitu fokus pada cerita atau pengalaman individu.
Yang kedua ada fenomenologi, yaitu berusaha memahami makna dari pengalaman hidup seseorang. Kemudian yang ketiga ada grounded teori, yaitu membangun teori langsung dari data lapangan. Yang keempat ada etnografi, yaitu mempelajari budaya atau kelompok masyarakat secara mendalam. Yang terakhir ada case study, yaitu mengkaji satu kasus tertentu secara detail dan konseptual. Kenapa cuma 5? Karena menurut Creswell ini kelimanya paling populer, sistematis, dan punya prosedur penelitian yang jelas. Jadi cocok buat mahasiswa atau peneliti yang baru mulai belajar penelitian kualitatif. Selain itu, kelima pendekatan ini juga mewakili berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, sampai humaniora. Dengan begitu, bukunya tuh bisa relevan untuk banyak bidang penelitian. Secara keseluruhan, bagian ini menunjukkan bahwa Creswell itu ingin bikin penelitian kualitatif jadi lebih terarah. Dengan fokus kelima pendekatan ini, peneliti itu bisa lebih mudah memahami perbedaan tiap mode dan akhirnya bisa memilih pendekatan yang paling sesuai dengan topik penelitian mereka. Jadi tujuan utamanya tuh adalah biar penelitian kualitatif nggak lagi terasa rumit dan susah, tapi lebih terstruktur dan jelas arah langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah mengenai audiens atau sasaran pembaca. Nah, buku ini secara khusus ditunjukkan untuk para akademisi dan juga peneliti yang bergerak di bidang ilmu sosial, humaniora, dan juga kesehatan. Beberapa contoh di bidang yang termasuk di dalamnya antara lain ada sosiologi, psikolog, pendidikan, komunikasi, keperawatan, serta ilmu-ilmu lain yang berfokus pada manusia dan juga masyarakat. Nah, penulis ini berusaha untuk menyusun buku ini agar bermanfaat bagi siapapun yang terlibat dalam penelitian kualitatif, terutama bagi mereka yang tengah menulis karya ilmiah seperti artikel, jurnal, tesis, atau disertasi. Nah, tingkat pembahasannya ini disesuaikan dengan untuk mahasiswa tingkat akhir hingga pasca sarjana, sehingga dapat membantu mereka untuk memahami dan juga menerapkan dari metode penelitian kualitatif secara lebih dalam. Nah, selain itu, buku ini juga memberikan perbandingan antara 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya perbandingan ini, pembaca diharapkan dapat mampu melihat dan juga pendekatan yang paling sesuai dengan topik, tujuan, dan juga karakteristik penelitiannya. Bagi peneliti pemula, buku ini memberikan dasar-dasar penting yang perlu dikuasai terlebih dahulu, seperti kerangka filosofis dan juga desain penelitian, sebelum masuk ke penerapan pendekatan yang lebih spesifik. Sedangkan bagi peneliti yang sudah berpengalaman, buku ini bisa menjadi sarana untuk memperluas wawasan tentang pendekatan-pendekatan lain di luar yang biasa mereka gunakan. Selanjutnya mengenai organization atau susunan isi buku, bagian ini menjelaskan bagaimana buku disusun secara sistematis untuk memandu pembaca memahami proses penelitian kualitatif dari awal hingga akhir. Bagian awal buku memaparkan dasar-dasar penelitian kualitatif mulai dari asumsi filosofis, kerangka interpretatif, hingga desain studi. Selain itu, penulis memperkenalkan 5 pendekatan utama penelitian kualitatif, yaitu naratif, fenomenologi, ground theory, etnografi, dan juga studi kasus. Kelima pendekatan ini dijelaskan melalui uraian teoritis dan juga contoh artikel penelitian yang nyata, agar pembaca bisa melihat bagaimana setiap pendekatan diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, buku ini membahas tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif, mulai dari cara menulis pendahuluan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyajikan hasil, hingga melakukan validasi atau evaluasi terhadap temuan penelitian.
Penulis juga memberikan panduan yang mudah dipahami agar pembaca tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penelitiannya sendiri. Sehingga sebagai penutup, buku ini menampilkan penerapan 5 pendekatan tersebut pada satu kasus yang sama. Melalui perbandingan ini, pembaca dapat melihat perbedaan perspektif dan cara kerja tiap pendekatan. Bagaimana satu fenomena bisa dipahami, dan secara berbeda tergantung dari sudut pandang metode yang digunakan. Bagian ini juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki kekayaan cara pandang dan juga fleksibilitas dalam memahami realitas sosial. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.